biayanya pasti nggak sedikit. Kenapa bisa terjadi? Karena mahalnya biaya berdemokrasi. Nah, jadilah money politik yang sangat besar tuh. Setelah terjadi money politik, menanglah si penguasa tadi itu. Ketika jadi penguasa itu menang, maka terjadi apa? Melakukan perizinan, memberikan hadiah atau memberikan apa? Memberikan upah atas kerjasama tadi. Nah, makin tak kenal itulah tuh, ya kerjasama apa namanya? Perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha itu. Nah, terjadilah tuh. Nah, kembali lagi tuh kekayaan alam diambil lah. Kenapa sudah ada legal logging? Legalnya sudah dikasih. Miningnya mulai tambang di mana-mana seterusnya. Setelah itu legal, maka tambang dihabiskan dan seterusnya. Ya. Setelah dihabiskan, diambil keruk hasilnya, rakyat dikasih bencananya. Nah, gitu. Setelah itu pencitraan lagi tuh kayak kemarin tuh, setelah terjadi bencana, pencitraan lah tuh. Umar bin Khattab Gaya Baru muncul. Masalahnya masyarakat percaya lagi. Itu siklusnya tuh. Masyarakat percaya lagi, turun gorong-gorong, pergi di tempat bencana, di kampanyekan harus memimpin lagi 2029. Khawatirnya masyarakat percaya lagi. Dan itu memang terjadi. Ini sudah berapa dekade kita dipimpin orang yang sama seperti itu terus tuh siklusnya. Di hari pemilu begitu lagi. Dibantu lagi oligarki sampai seterusnya muter di dunia situ. Pertanyaannya, maukah kita dalam kondisi yang sama seperti itu terus sampai mati? Harusnya sadar dong. Kita harusnya mulai sadar dengan segala macam bencana ini, harusnya kita sudah mulai sadar bahwa ini terjadi karena keraskusan penguasa itu. Korban bencana disuruh bawa KK sama KTP itu menurut saya logikanya tuh nggak nyampe itu. Jadi bikin ribet nggak sih? Kalau ya ada, kalau KK-nya hanyut atau hilang gitu ya, atau KTP-nya hilang. Makanya kata ini faktor ini tidak bisa dilakukan oleh filantropi, tidak bisa. Tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, nggak bisa. Kebijakan yang cepat dan tanggap ini harus dilakukan oleh penguasa. Ini adalah bencana ekologis yang diproduksi. Itu loh. Yang diproduksi. Kenapa? Karena semuanya itu by design. Ini sekian ini harus boleh, ini sekian ini boleh dibongkar. Ya kan, hutan ini boleh dibabat, hutan lindung ini boleh sekarang di ini dan seterusnya. Itu kan semuanya by sign gitu loh. Tanda tangan dari siapa? Dari pemerintah dong. Nggak mungkin dia berani membuka lahan yang sedemikian besar gitu kan. Artinya tadi kembali ke pertanyaannya tadi, ya bagaimana ini semua? Ya inilah sebenarnya dampak dari sebuah ideologi kapitalisme yang dia membolehkan ya kekayaan alam milik rakyat itu diambil oleh segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan gitu, yang itu dampaknya sebenarnya sudah bisa dibaca. Pasti nanti yang untung yang ngambil, yang rugi rakyatnya. Dan itu prinsip dasar memang begitu. Prinsipnya ideologi kapitalisme kan begitu. Yang kuat dia yang menang, yang lemah dia yang kalah. Tertindas. Salah sendiri jadi orang lemah kan gitu. Iya kan? Ya sekarang coba tadi kembali ke bro awal. Apa tanggung jawabnya yang sudah membabat hutan? Apa saudara? Mungkin kemarin ini harus diselidiki. Polisi bilang ini harus diselidiki. Ya diselidiki nanti ujung-ujungnya juga rakyat sudah tahu. Mereka gak diapa-apakan. Kalau diapa-apakan misalnya dia masuk penjara. Loh yang dia masuk penjara, mungkin di penjara menikmati kehidupannya. Nah rakyat ini terus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kita dalam program Dikejar Deadline. Dan kita sama-sama tahu di akhir November tahun 2025 ini negeri kita, saudara-saudara kita tertimpa musibah banjir di daerah Sumatera ya. Sumatera. Oleh karena itu saya secara pribadi mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita atas kejadian musibah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian dengan sebaik-baiknya penyelesaian dan diberi kemudahan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan mungkin dari teman-teman langsung aja dari teman-teman Dikejar Deadline. Nah, saya lupa jadi Mas Muji. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada teman-teman kita nih sebelum kita mulai? Ya,
ini adalah bencana Mm. yang bagi yang kena bencana kita turut berduka cita. Nah, bagi yang tidak kena bencana ini adalah peringatan Oke. untuk kita mawas diri dan introspeksi diri. Jangan sampai bencana juga melanda yang lainnya. Oke. Dan bagi pemerintah, ingat ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Saya bergeser ya ke Bro Awal. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya, yang pertama kita berduka, kita berduka cita atas wafatnya banyak korban jiwa ya, 800-an lebih. Sampai video ini dibuat 811 dan ratusan hilang dan jutaan orang mengungsi menurut saya gitu ya. Bukan ratusan ribu lagi tapi menurut saya jutaan orang mengungsi. Dan kita tahu betul Sumatera bagian utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh ini Aceh ya. bukan sekedar curah hujan yang tinggi ya, tapi petaka hutan yang menjadi payung tada hujan ini menghilang. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan kita detail. Dan inilah bentuk yang paling mencekam. Jadi bukan sekedar mencekam di sosial media ya, tapi mencekam juga di dunia nyata. Oke, saya bergeser dulu ke Bro Guslin. Apa yang kira-kira mau disampaikan Bro Guslin sebelum kita mulai? Jangan panjang-panjang Bro Guslin. Tentunya kita berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Dan tentunya juga kita berharap penanganannya harus lebih cepat dari sebelumnya. Nah begitu. Apalagi ada beberapa daerah termasuk misalnya di Aceh Tamiang itu aksesnya betul-betul terputus. Bahkan orang-orang itu menyampaikan ini musibah, bahkan mungkin secara teknis itu melebihi bencana tsunami. Karena kalau tsunami itu walaupun betul-betul menghantam dan banyak yang meninggal, tapi secara akses itu masih bisa dijangkau. Sementara kejadian ini betul-betul hampir semua daerah itu aksesnya kayak diboikot total oleh alam gitu. Nah ini yang menimbulkan mungkin korban itu berjatuhan secara pelan. Kalau tsunami mungkin sekali sapu meninggal. Kalau ini nih banyakannya meninggal, salah satunya itu karena kelaparan dan banyak hal yang di situ misalnya kedinginan dan lain sebagainya seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali untuk tahun-tahun yang akan datang atau ke depannya. Oke, sekarang kita ngebahas terkait tentang apa sih penyebabnya sebenarnya terkait banjir ini, yang dimana banjir ini kita tahu di di medsos ya, itu membawa banjir itu bukan membawa air aja, tetapi batang-batang kayu-kayu besar-besar. Dan ada beberapa konten juga yang memperlihatkan kayunya itu terpotongnya rapi. Nah gitu. Saya mulai dari Bro Awal dulu. Nah, seperti biasa, gimana Bro Awal menanggapi hal ini? Pertama, bahwasanya tragedi banjir itu disebabkan curah hujan yang cukup tinggi. Memang secara data memang betul. Jadi ibaratkan hujan yang dibuat untuk 1 bulan itu turun dalam jangka waktu 1 hari. Artinya itu yang membuat daya air dari langit jatuh ke bumi di kawasan 3 wilayah itu cukup besar dan tinggi. Ini yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan matang bagi kita semua gitu. Tapi permasalahannya gini, yang jadi masalah itu bukan sekedar curah hujan yang cukup tinggi, tapi daya tampung air di daratan itu berkurang filternya. Seperti halnya gini ya, kalau kita nyuci piring, itu kan pakai spons ya. Oke. Jadi kalau sponnya masih rapat, masih bagus, daya serap spons itu cukup besar. Airnya nyangkut di spons ya, sehingga ketika turun ke bawah, dia hanya berupa busa-busa atau rintikan-rintikan saja, setes demi setes. Tapi karena pori-porinya sudah rusak, tidak ada daya tampung air di tanah, sehingga air itu betul-betul jatuh. Ya, yang menyebabkan banjir bandang. Ya, di 3 provinsi, ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Ya. Itu satu. Menurut data di tahun 2024 sampai 2025 ini,
itu deforestasi atau pengalihan fungsi lahan hutan baik untuk pemukiman, tambang maupun Sawit. sawit atau dipotong gitu hutan itu di wilayah Sumatera bagian utara ini itu seperti kita membuat satu lapangan bola per menit. Per menit. Per menit satu lapangan bola ya. Kalau per jam itu di angka 60 sampai 120 Lapangan bola. lapangan bola. Wow. Artinya per tahun kalau data yang saya punya teman-teman Ini semuanya 2024 aja. Ini 2024 ya, hitung-hitungan 2024. Dan hanya di Sumatera itu aja. Di tiga wilayah lokasi. itu, tiga lokasi itu, dan itu seperti di total tiga provinsi ini ada 34.000 hektar hutan yang beralih fungsi ke tadi atau senilai 48.000 sampai 50.000 lapangan sepak bola. Dari tiga provinsi ini. Tebangin itu. Bukan. Apa? Longsor dengan sendirinya, terikut dengan air. Iya. Kita ngikut pendapat Kementerian Kehutanan. Nanti disangka hoax kan gitu ya. Saya lagi serius sebenarnya ini. Atau itu senilai luas kota Surabaya. Kota Surabaya. Ya, selama 1 tahun itu seperti hilang kota Surabaya. Rata. Rata. Atau sepertiga luas provinsi Bali. Jadi kalau 3 tahun berarti provinsi Bali lenyap nih. Lenyap. Hutan di 3 provinsi itu, Sumatera bagian utara, yaitu Sumut, Sumbar dan Aceh. Itu yang menjadi catatan penting ya. Kemudian tentu pemainnya. Nah ini kan pemainnya ini dengan alasan legal. Ini ada legalnya ini. Kalau legal itu ada izinnya Ada dong. izinnya. Oke. Ya seakan-akan yang legal ini tidak menyebabkan banjir. Yang menyebabkan banjir ini ilegal. Makanya saya agak bingung ini dengan pernyataan-pernyataan misalnya ini karena banyak illegal logging, ya, pembalakan liar segala macam. Seakan-akan yang legal ini tidak punya salah dan dosa, gitu ya. Ada beberapa pemain di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian ada Aceh. Ya kalau kita lihat dari data yang cukup terkenal itu ada namanya Toba Pulup Lestari. Ya. Itu dominasi hutan tanam industri ya, disingkat HTI. Oke. Kalau ini HTI yang ini betul-betul bermasalah nih. Iya. Ya, HTI yang ini bermasalah nih ya. Ya itu luasnya ya untuk di tahun 2024 ini saja itu ada 167.912 hektar. Ya. Oke. Yang dari PT Toba tadi. Ada yang di Aceh itu yang cukup tinggi itu ada PT Tusam Hutan Lestari. Angkanya di angka 87.300 hektar. Kalau tadi yang punya adalah pemilik utamanya adalah ST, ya, yang Aceh ini pemilik utama yang paling besarnya itu adalah PS, ya. Kemudian ada lagi PT Aceh Nusa Indrapuri, ya. Indrapuri itu 106.000 hektar, ya. Itu milik SM Group. Ya, saya tidak bisa menyebutkan data lengkapnya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Nanti kena KUHAP sama KUHP lagi gitu ya. Ya. Kemudian untuk Sumatera Barat itu luasnya yang didominasi oleh PT Bukit Raya Mudisa. Ya. Ini pemilik utamanya ST. Ya, sama dengan PD Toba Pulup Lestari gitu ya. Itu luasnya 50.000 hektar. Angkanya begitu ya, angka yang pengelolaan hutan tanam industri. Dan itu semua dapat izin semua. Dapat izin. Ini yang legal. Tercap resmi oleh negara. Nah, yang disalahkan itu pemerintah adalah illegal logging. Gitu. Ini pembalakan liar segala macam gitu. Itu yang satu sisi. Yang kedua yang menjadi catatan penting bagi kita, pernyataan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya jadi kalau banjir bandang saja mungkin tidak akan separah ini dampaknya ya. Sebagaimana mungkin banjir bandang di beberapa tempat yang lain. Tapi masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat itu
bukan sekedar ketinggian airnya, bukan. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat adalah tumpukan kayu-kayu ya, yang itu seperti halnya sudah ditebang. Jadi bukan dicabut dari akar, bukan. Oh, karena potongannya terlihat rapi. Ya, mungkin air itu turun bawa gergaji. Oh. Jadi terpotong dengan rapi. Bisa gitu ya? Ya kita anggap saja. Iya. Karena gini, karena yang dinyatakan oleh pemerintah itu tidak hoax katanya. Yang di luar pemerintah bisa jadi hoax gitu. Jadi kita ikut aja pernyataan pemerintah lah. Karena emang kayunya banyak ditumpukan, kita lihat di videonya kan tumpukan di apa sih namanya? Di pinggir pantai atau di jembatan. Di jembatan. Itu banyak sekali kayunya tuh. Iya, sudah dikuliti kan? Nah, diduga besar air banjir ini bawa gergaji. Gergaji besi, gergaji mesin segala macam. Iya. Itu jadi titik poin tertentu. Dan ingat dampaknya ini luar biasa. Bukan sekedar dampak jiwa saja, tapi dampak terkait dengan fasilitas umum sama dampak harta benda. Ya, bayangkan ini banjirnya dahsyat luar biasa. Tadi kalau di awal dinyatakan ini kalau tsunami itu akses jalan masih bisa ditempuh. Tapi sekarang itu aksesnya itu kan bukan sekedar akses jalan raya, bukan. Tapi ini kan banyak antar sungai itu dilewati jembatan-jembatan yang juga hancur, lebur gitu. Kalau hancurnya oleh sungai, oleh derasnya air mungkin tidak akan separah ini, tapi karena bawa kayu loh, gitu. Nah, kalau dianggap tadi ada penelitian dari mantan alumni ITB ya, lulusan ITB, ini kayaknya lulusan asli. Ya, asli. Karena dia menghitung gitu. Iya. Bedanya antara pohon yang baru ditebang sama pohon yang baru jatuh ditumbang gitu, sama pohon yang sudah ditebang. Itu masa airnya berbeda, masa bendanya kan berbeda. Kalau pohon yang dia baru tumbang gara-gara air bah tadi, maka dia tenggelam. Karena masanya masih berat tuh. Ya. Nah, sementara yang gelondong-gelondongan ini, ngambang ini, itu kemungkinan besar kata dia pohon yang sudah ditumbangkan. Gitu. Jadi bukan pohon lapuk gitu. Ya, itu yang menjadi titik awal kita di permasalahan kita. Dan lagi-lagi dampaknya ini adalah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal 3 provinsi ini loh. Iya. Ya, kejadiannya dahsyat sekali. Ya, kata meskipun sudah disanggah kembali, sudah memberikan permintaan maaf dari kepala BNPB mengatakan bahwasanya ini kan yang mencekam hanya di sosmed saja, nyatanya enggak. Ya, ketika dia saya nggak ngerti gitu ya cara berpikir dia ketika di awal menyatakan demikian itu, di mana nuraninya itu. Ya, bayangkan angkanya sudah ratusan yang meninggal. Bahkan sekarang ratusan dulu ya. Kemudian naik jadi 811 jiwa sampai video ini dibuat. Artinya ini bukan mencekam di sosmed saja, tapi mencekam di aslinya gitu. Di kebutuhan pokoknya Amburadul, bahkan beberapa bupati pejabat daerah sudah angkat tangan. Gitu. Nah, ini yang menjadi ya mungkin di awal kita menceritakan sadar gitu. Kalau nurani kita bicara ya, tidak akan lahir acting gaya Umar bin Khattab zaman kini. Acting. Oke. Acting Umar bin Mungkin Khattab. Mas Muji akan menjelaskan. Iya. Itu katanya aktor termahal. Oh, itu aktor termahal. Ya, saya bergeser ke Mas Muji sekarang sebelum ke Bro Guslin. Ini banyak sekali sebenarnya kalau saya dengar pembahasan dari Bro awal ini, ya dari mulai banjirnya membawa kayu yang gelondongan gitu ya, terlihat rapi, potongan lah ya kan, indikasinya ini bekas dipotong oleh beberapa oknum lah gitu. Dan juga dikatakan oleh Bro awal itu ada beberapa PT-PT yang disebutkan tadi itu ilegal gitu kan, ilegal. Legal, itu legal. Ada izinnya. Untuk mengurusin ya penembangan hutan, entah mau dibuat apa, ditanam pohon kelapa sawit dan sebagainya itu kan. Nah, walaupun ini dapat izin, tentunya kan setahu saya itu kan pemerintah juga harus melihat dampak lingkungan. Ya kan? Enggak
ya boleh menebang untuk kemaslahatan umat misalnya, tapi kan nggak harus ada aturannya gitu maksudnya. Faktor lingkungan pun harus diperhatikan gitu, nggak sembarangan. Nah, gimana Mas Muji itu melihat ini semua gitu? Ya ini kan kita nggak bisa salahkan masyarakat, kemudian apalagi masyarakat kok tidak siap menghadapi bencana, kan ada juga yang bicara begitu. Ini ya kalau kita tarik ke belakang pasti ini terkait dengan kebijakan. Oke. Tadi berawal kan sudah cerita siapa yang memberikan izin. Kan gitu masalahnya. Nah, terus sejauh mana kontrol terhadap izin itu, gitu kan? Nah, kalau kita lihat 10 tahun terakhir di era presiden yang katanya lulusan kehutanan, mestinya kan hutan itu akan bagus, Lestari. gitu. Harusnya lebih paham. Lebih paham. Tapi karena mungkin urusannya barang apa yang bisa dibuat dari hutan, hutannya jadi rusak gitu loh. Dan ini menurut beberapa kalangan kan ini kerusakan hutan yang paling luar biasa nih dalam 10 tahun terakhir, deforestasi itu gitu. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang lahir di era-era itu adalah kebijakan yang sangat pro terhadap oligarki. Ya, kebijakan yang membolehkan swasta itu mengeruk hutan-hutan kita, kemudian diubah menjadi kebun-kebun sawit. Nah, kita tahu kemarin sawit itu bermasalah ya. Masalah yang luar biasa, bahkan triliunan itu kan. Triliunan. Siapa? Pengusaha-pengusaha sawit gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita tarik lagi misalnya ada undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Itu semuanya sudah pro dengan pengusaha. Hutan itu izinnya tidak lagi ada di daerah, ditarik ke pusat. Ya sehingga semena-mena di pusat ya. Kementerian Kehutanan itu diprotes lah sama daerah. Karena daerah yang menghadapi masalah ya, tapi izinnya bukan di dia, di pusat. Yang ngontrol siapa coba? Nah, akhirnya apa? Hutan ini ya habis gitu loh. Ya, dan berdasarkan kajian-kajian beberapa LSM, tingkat deforestasinya cukup tinggi gitu ya. Jadi tanah-tanah yang mestinya itu tertutup, ya minimal 30%, itu sudah nggak ada lagi 30% sudah ini. Dan bagi pengusaha itu nikmat sekali gitu loh. Gimana hutan tinggal pohon tebang, ambil harga mahal, sudah. Setelah itu dibiarkan. Ya sudah selesai. Hak pengusahaannya hilang, udah. Nah sementara dia harus reboisasi, itu tidak akan mengejar dengan luasan yang sudah dibabat. Ya akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi sekarang, dan itu terjadi di hulu dari daerah aliran sungai, das ya. Di Sumatera ini kan semuanya hulunya ke Bukit Barisan ya. Dan itu melalui kawasan-kawasan itu. Kenapa sekarang kemudian kayak begitu? Ya di atasnya udah hancur-hancuran gitu loh. Dan berdasarkan misalnya Walhi, itu sudah ada foto satelit dari tahun ke tahun. Dan itu menunjukkan makin lama makin lebar, makin lebar. Iya. Dan akhirnya apa? Ya inilah yang kita saksikan sekarang dampaknya. Dan itu semestinya diketahui betul oleh negara. Karena jangan sampai salahkan yang ilegal saja. Ilegal itu berapa sih luasnya? Mungkin enggak seluas yang legal. Yang legal itu kan jelas gitu loh. Jelas dia dapat ininya besar gitu ya. Dengan izin yang langsung dari pusat, dengan dia bisa memainkan apa saja gitu. Nah, sementara yang ilegal itu mungkin ya namanya ilegal kan sambil mencuri-curi. Nah, gitu. Justru yang ini yang kemudian menyebabkan itu, dan ini semua dilegalisasi. Makanya ada yang menyebut ini sebagai bencana ekologis yang tersistem. Kenapa? Karena semuanya by system. Kalau tidak diberi izin, nggak akan ada itu. Kalaupun ilegal kan tinggal ditangkap. Coba kalau legal coba sekarang mau diapakan? Begitu alatnya besar-besar lagi. Loh iya, sekarang kok legal mau ditangkap. Oh, ada izinnya kok. Izinnya. Gimana terusnya? Nah, ini mestinya kita yang patut kita kritisi adalah sejauh mana kebijakan negara. Jangan sampai kemudian dulu dia mengeluarkan izin, sekarang yang ngangkutin beras gitu. Harusnya dia ngangkutin kayu-kayu yang sudah kadung bawah itu gitu loh. Ya kan? Iya. Kayu-kayu udah dipotong itu sampai ke bawah, menghantam rumah masyarakat, menghantam jembatan, semuanya. Angkatin itu.
Jangan kemudian nyari relawan, ayo datang ke sono untuk bantu itu. Dia yang membuat kebijakan, kemudian begitu jadi masalah, ya berlepas diri. Ini di mana? Nanti tanggung jawabnya besar itu di akhirat kelak gitu. Ketika pemimpin itu kayak begitu ya, dan itu tidak bisa ditutupi dengan sekarang ngangkutin beras gitu ya. Nah kita juga tahu berasnya berapa kilo yang diangkut gitu kan. Itu cukup untuk berapa orang gitu kan. Sementara yang menangis di balik banjir itu sekarang masih banyak. Ketika kita buat video ini, jalan putus masih banyak, ya akses belum bisa dibuka gitu kan. Bahkan sekarang harus lewat helikopter, harus ini. Dan itu saya lihat video banyak tuh di daerah-daerah masih menangis, kami nggak punya apa. Bahkan sampai kemarin ada yang minimarket yang dijarah, dirampok. Saking nggak punya apa-apanya. Saking nggak punya apa, sampai dia bilang itu, ya Allah, sampai bilang nanti kalau kami punya uang, nanti akan saya ganti, saya kembalikan. Ini kan berarti luar biasa. Terus gimana? Aksi yang sudah dilakukan oleh negara terhadap mereka. Jangan kemudian nanti rakyat itu mempunyai persepsi negatif, negara tidak turun tangan ketika mereka menderita gitu. Ya memang banyak kalau kita lihat dari kejadian ini banyak yang menyayangkan ya, banyak yang kita kritisi ya, mungkin dari salah satu dari kebijakan. Karena ini efeknya ini, dampaknya ini luar biasa, bukan hanya kejadian ini kan efeknya tuh bukan hanya kita sebagai manusia yang korban jiwa, ada yang hilang, ada yang meninggal dan itu jumlahnya itu nggak sedikit loh. Ini berapa tadi Bro awal bilang 811 jiwa. Ini manusia loh. Yang kucing, bukan itu yang ditemukan. Yang hilang masih banyak. Yang hilang dan itu yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan. Sekitar itu kan yang dilaporkan aja. Ini manusia gitu kan. Belum lagi memang ekosistem hewan pun tempat tinggal hewan gitu. Artinya kan ini emang harus ada penelitian atau memberikan kebijakan tuh harus hati-hati seharusnya gitu kan. Ya mereka sekarang harus paham kan gitu. Nah, bagaimana ya Bro Gulsin menyikapi? Kalau saya berpikir ini dengan kebijakan perizinan lah, taruhlah gitu kan. Dampaknya ini bukan main-main, 800 jiwa yang dilaporkan. Nah, gimana kira-kira Bro Gulsin melihat ini? Yang pertama ada beberapa yang harus disoroti sebenarnya dalam kasus Sumatera, bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Yang pertama adalah kalau kita melihat sebenarnya kasus Sumatera ini selain daripada yang dijelaskan oleh Mas Muji sama Bro Awal tadi itu, yaitu terkait dengan legal logging. Jadi kalau kita mau bahasakan bahwa musibah yang disebabkan oleh illegal logging, maka saat ini kebalik nih. Musibah itu disebabkan oleh legal logging. Legal logging kan? Legal logging. Jadi harusnya seperti itu ungkapan sekarang. Dan memang sebenarnya illegal logging yang disebut-sebut selama ini itu pun sebenarnya legal. Ya, kalau kita melihat faktanya, siapa sih, masa sih pemerintah nggak tahu ada pembalakan hutan? Kan nggak mungkin. Dimana setiap daerah itu ada polisi hutannya. Setiap daerah itu jalannya juga jelas. Jalannya juga jelas. Setiap hari kita melihat angkutan-angkutan yang luar biasa. Truknya gede-gede lagi. Itu alat berat. Itu bukan merek SMK lagi. Itu agak tidak masuk akal disebut dengan illegal logging. Nah, gitu. Apalagi yang ini nih, kita bisa melihat dengan data yang disebutkan tadi itu sangat banyak disebutnya legal logging. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kelemahan pemerintah kita itu terhadap mitigasi bencana. Itu kalau kita soroti, yang pertama sebenarnya ada beberapa berita itu yang kita baca bahwa sebenarnya BMKG itu telah memperingatkan kasus curah hujan yang sangat banyak itu. Sudah ada ya. Itu sudah ada peringatan sejak sebelum kejadian terjadi begitu. Namun kalau kita lihat itu seakan peringatan BMKG itu tidak menjadi peringatan bagi pemerintah. Itu menunjukkan bahwa mitigasi bencana dari pemerintah itu bukan tidak cepat, malah tidak ada begitu. Kalau kita mau kasarnya itu memang nggak ada sama sekali. Nah, ditambah lagi setelah terjadi, kalau kita lihat data kan, yang pertama nggak usahlah dari BMKG dulu. Kalau kita pakai hitung-hitungan, kan pemerintah ini punya banyak ahli nih. Hitung-hitungan kalau kita sudah tahu nih bahwa kita ini hidup di daerah tropis. Indonesia ini berada di daerah tropis, diapit oleh 2 samudera yang kita sudah tahu bahwa setiap musim itu setiap bulan itu ada musim tertentu yang curah hujan itu sudah bisa diukur.
gitu. Kemudian yang kedua adalah kita sudah tahu bahwa Indonesia ini berada di dalam ring of fire, yang dimana seluruh beberapa bukit itu dari 40.000 kilometer di Indonesia itu terdapat gunung berapi yang aktif gitu. Dan kita sudah tahu bahwa di situ ada seismik gitu, ada irisan lempeng yang bisa jadi suatu waktu itu terjadi sesuatu, dan di masa-masa tertentu itu sudah diperhitungkan, makanya BMKG itu punya data tentang itu. Dan harusnya pemerintah itu menjadi apa bahasanya ya, menjadi mawas diri untuk mempersiapkan kira-kira apa yang kita lakukan ketika itu terjadi. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu faktanya kita bisa lihat pada kejadian bencana itu. Pemerintah itu bahkan bingung apa yang harus dilakukan, bahkan tidak tahu kejadian sebenarnya. Itu masalahnya. Sampai-sampai tadi itu dari apa? BNPB itu mengatakan bahwa tidak semencekam itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu sama sekali. Gitu. Entah tidak tahu atau tidak peduli. Gitu. Dua itu, entah ketidaktahuan ataukah ketidakpedulian. Kenapa? Kalau orang peduli tidak akan ngomong sampai dia tahu data. Harusnya gitu. Ini kalau soal peduli saya agak ingat sesuatu nih. Gitu. Ya kan? Ketidakpedulian dari pemerintah itu seperti itu ternyata. Memang nggak peduli sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita lihat dari kasus ini juga bisa kita melihat bahwa pemerintah kita itu terlalu semakin menunjukkan bahwa dalam tatanan pemerintahan kita saat ini lebih mementingkan keuntungan dibandingkan kemaslahatan rakyat. Harusnya masyarakat itu sadar di situ. Dan ini semakin kelihatan sebenarnya. Harusnya masyarakat dalam posisi ini itu harusnya semakin sadar bahwa kejadian ini menyadarkan kita, selain daripada ini musibah, kejadian ini menyadarkan kita bahwa kita saat ini benar-benar dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang besar atas negeri ini. Bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Buktinya dengan data yang sangat banyak seabrek tadi itu, nggak mungkin itu untuk kepentingan rakyat. Itu semua dikembalikan pasti untuk kepentingan mereka-mereka itu. Nah inilah yang harus kita sebut bahwa rakyat itu harusnya udah mulai sadar. Sadar yang pertama bahwa kita sedang dijajah dan tidak ada habisnya penjajahan itu. Sadar yang kedua bahwa ternyata demokrasi itu tidak pernah memberikan kemaslahatan untuk kita. Itu harus kita sadari itu. Ternyata demokrasi itu hanya berpihak kepada oligark-oligark yang ada. Gitu. Itu yang harus kita sadari. Sekali lagi kita tidak sedang mengenyampingkan musibah yang terjadi. Kita hanya sedang ingin membuka mata bahwa ini loh yang terjadi di lapangan. Ini loh buktinya bahwa masyarakat, pemerintah kita, kaum oligark yang tadi menyebabkan kerusakan hutan itu tidak pernah peduli setelah mengambil keuntungan yang banyak. Yang disisakan adalah bencana yang sangat banyak kepada masyarakatnya. Makanya kemarin itu sampai viral tuh. Apa kemarin viralnya itu? Yang di Sumatera kemarin itu yang dikeluarkan tuh. Katanya itu ya? Hasil hutannya untuk ini gitu kayak ini pernyataan dari JS Khairul. Hasil hutannya milik nasional, bencananya milik rakyat. Gitu. Bencananya tidak. Bencananya tidak. Nah gitu. Itu kan sindiran yang sangat memang harusnya kita juga harusnya sebagai masyarakat harus sadar. Memang begitu fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang selanjutnya itu ada satu yang sangat miris. Harusnya seorang ulama itu berkomentar baik, ini jadi nggak baik nih komentar ulama. Dia kemarin itu terjadi diskusi antara seorang pemuda yang sangat perhatian dengan perlindungan hukum, lingkungan dengan seorang gus, seorang kiai, seorang ulama lah bahasanya seperti itu. Yang kemudian ulama ini mengatakan, mengapa Anda itu begitu peduli dengan pengembalian atau forestasi gitu, atau pengembalian hutan atau reboisasi lah. Penghijauan kembali hutan. Kenapa harus peduli dengan kembalinya ekosistem itu? Ini kayaknya pernah dengar nih. Kenapa harus peduli dengan ekosistem? Kenapa harus peduli kata? Ini Gus beneran kalau ini. Kenapa harus peduli? Itu kan ungkapan yang pertama ada beberapa yang harus kita nilai dari pernyataan itu. Yang pertama adalah di situ ada logical fallacy. Ketika menanggapi pernyataan pemuda tadi itu menanggapi dengan logika fallacy. Yang pertama logika fallacy-nya adalah ketika mempertanyakan kenapa Anda peduli. Itu sudah logical fallacy. Itu kesalahan logika, kesalahan berpikir. Dari awal sudah salah berpikirnya. Masa dipertanyakan?
Harusnya kita nggak perlu bertanya lagi kenapa kita peduli. Mm-mm. Wong faktanya kita peduli itu karena untuk keberlangsungan hidup. Hmm. Kemudian yang kedua, logical fallacy-nya itu adalah ketika dia membandingkan pemukiman. Jadi beralihnya fungsi hutan jadi pemukiman warga yang biasanya nggak terlalu banyak. Yang, saya dulu juga kecil kok, dulu masih banyak hutan, sekarang banyak orang, sehingga hutannya jadi nggak ada. Kan nggak ada lagi, nggak bisa dikembaliin. Membandingkan atau menyamakan kedudukannya dengan tambang. Itu kan logical fallacy, cacat logika begitu. Tidak akan equal Iya. atau di bahasanya itu tidak apple to Setara. apple. Ya, tidak setara. Tidak setara membandingkan orang yang kemudian hidup di satu daerah karena butuh rumah, dia harus membangun di situ sehingga harus meratakan sebagian wilayah yang memang dibutuhkan untuk kehidupan dengan membajak hutan untuk kepentingan pribadi, dan itu bukan hanya Untuk rumah. bukan rumah satu petak, bukan. Itu Itu satu lapangan bola. satu menitnya disebutkan satu lapangan bola. Hmm. Itu apakah apple to apple dengan membuat rumah? Itu nggak apple to apple gitu. Membuat rumah itu butuh waktu 10 tahun baru pemukiman itu ramai. Tapi kalau legal logging misalnya atau legal logging tadi atau pertambangan itu butuh 1 menit satu lapangan bola. Itu kan logikanya udah cacat. Kemudian satunya lagi disebutnya dengan, kalau saya sebutnya ini kalau dalam bahasa logikanya itu disebut dengan jumping conclusion. Jumping conclusionnya itu adalah ketika dia mengatakan inilah yang saya tidak suka dengan orang yang terlalu keras dengan perlindungan terhadap lingkungan. Ini disebut dengan wahabi lingkungan. Itu kan jumping conclusion. Apa hubungannya seorang yang peduli dengan lingkungan Dengan Wahabi. dengan wahabi? Mazhab baru ini kayaknya. Nah, ya kan? Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Itu kan dari situ banyak kecacatan logika begitu. Seakan-akan kita dibawa untuk mengakui kecacatan logika itu sebagai sesuatu yang benar. Nah ini nih, di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang berduka, ada orang-orang yang seperti ini yang muncul di tengah-tengah kita yang mengarahkan pikiran kita itu untuk hal-hal yang sebenarnya ya Allah. Inilah yang kita sebutkan bahwa harusnya sebagai ini mungkin bahasanya itu harusnya sebagai seorang ulama itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Tuhan kita, ini malah semakin jauh dengan posisi seperti ini. Nah inilah yang terjadi. Nah ini kembali kepada pembahasan tadi itu, ini hanya yang bahasa yang kita sebut bahwa ini ada banyak hal ternyata setelah munculnya kasus ini ada banyak hal gitu kan, ada tambang tadi dan sebagainya. Ditambah lagi ada satu terakhir sebelum saya kembalikan kepada Mas Insan, ada satu yang sangat miris juga sebenarnya. Apa itu? Penanganan setelah bencana. Tadi ada Umar bin Khattab gaya baru muncul Umar bin Khattab, padahal tidak sadar bahwa dialah pelaku sebenarnya daripada legal logging itu, ya kan? Kalau menjadi Umar bin Khattab harusnya dia datang di tengah malam yang tidak ada satupun melihat dia, mungkin hanya asisten yang melihat dia. Nggak perlu disyuting. Nggak perlu disyuting juga tuh, nggak perlu. Kalau perlu jangan 25 kg yang dipikul itu. Bukan 25, 10 kg tuh dari beras yang kecil itu. Kelihatan banget itu 10 kg tuh. Ya 10 kg nggak perlu lah. Kalau mau Umar bin Khattab sekalian udahlah 50 kg dipikul tuh. Kalau memang betul-betul merasa berdosa itu, harusnya kalau dia betul-betul merasa berdosa, dia datang di tengah malam memikul beban beras, bahkan kalau perlu 50 kg itu 2, merasa bebannya luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu merasa beban yang sangat berat. Dia sampai mengatakan bahwa asisten mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, biar saya saja yang memikul beban itu." Kemudian apa yang disampaikan Umar bin Khattab? Apakah engkau mau juga memikul tanggung jawab ini di akhirat kelak? Gitu tuh. Harusnya kayak gitu tuh seorang pemimpin. Ini masalahnya bukan itu. Itu teksnya lupa dibawa tadi. Oh mungkin lupa dibawa. Nah gitu. Kemudian ada lagi karena saat ini mitigasi bencana itu terjadi, sangat banyak terputusnya jalur tadi dan terisolirnya banyak wilayah itu. Oke lah, pemerintah mengerahkan banyak helikopter. Masalah yang selanjutnya adalah kalau menurut saya ini ketidakahsanan pemerintah dalam membagi bantuan-bantuan itu. Contoh, masuk akal nggak membagi beras dari helikopter dengan membuang beras satu karung beras itu ke bawah? Itu bukan membantu bencana, tapi membuat bencana baru. Mereka yang harusnya masak itu harus mengumpulkan beras, memisahkannya dengan tanah lagi. Bukan tanah, dengan lumpur. Iya, dengan lumpur. Mungkin kita husnuzon dulu nih. Oh, karena lumpur tuh nggak bisa helikopter turun. Ya akan ada tali.
diturunkanlah pelan-pelan berasnya itu sehingga nggak hancur. Ada kabel, Minyak Gus. ada kayak Ada kabel. kalau begitu sudah nggak usah sekalian bantu kalau kayak gitu. Ngeri Itu kena terlalu kabel. banyak alasan ya kayak gitu kan. Masa itu ada banyak cara. Mungkin pakai parasut dilempar Iya. tuh sehingga tidak hancur berasnya, minyak, telurnya. Ini enggak kayak Mas kasih makan kucing gitu, bong, dong gitu. Itu kan seakan-akan pemerintah betul-betul nggak peduli sebenarnya. Yang penting kelihatan nih, oh udah turun kok bantuan, udah turun bantuan, nggak peduli sampai rakyat itu mengeluh. Ada beberapa video itu yang sampai ya Allah, gimana gini gitu. Jadi wajar mereka itu sampai harus melakukan penjarahan itu menjadi satu yang darurat di situ. Gimana lagi coba? Daripada mati begitu kan, jadinya daripada mati. Walaupun sekali lagi kita tidak sedang membenarkan penjarahan. Tapi dalam posisi itu, coba kalau posisi kita, ini anak saya udah nggak bisa makan nih. Kalau nggak makan mati nih. Nah, gitu. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Satu-satunya hanya bisa itu yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu. Ya, ini saya juga jadi bingung sebenarnya nih bro awal ini. Ini saking banyak pertanyaan sebenarnya ini Mas Puji bro awal. Karena yang dari kasus ini apa dibilang sama Bro Gus ini keluar semua, kelihatan semua. Kalau kita urut ya ini baru separuh aja mungkin ya, dari kebijakan, kemudian ke pemerintah ada salah satu oknum pemerintah mengatakan ini bukan pemotongan, saya disampaikan ya. Ini bukan pemotongan kayu, tapi emang ini kayu rubuh kena banjir dan pohon rubuh. Kemudian juga ada yang pembagian itu bantuan dari helikopter dan sebagainya, kan banyak sekali. Emang kalau kita lihat ini kok begini sih gitu loh, gitu kan. Sudahlah dibuat mungkin taruhlah dari perizinan yang nggak sesuai misalnya, emang diizinkan, tetapi kan harus ada faktor-faktor tertentu, mana yang boleh, sejauh mana itu harus digarap gitu kan, agar fungsional hutan itu tidak berubah. Kalau saya kan berubah, karena satu pohon itu kan bisa menyerap air itu dengan kapasitas yang cukup lumayan. Kalau itu ditebang kemudian diganti dengan yang baru, taruhlah kelapa sawit seandainya. Kelapa sawit itu kan nggak seimbang, emang sama-sama pohon. Ya kan, kelapa sawit iya pohon, tetapi dari secara daya serapnya rendah. dari fungsionalnya sama hutan beda sekali tentunya kan, karena daya serapnya itu sangat berbeda. Apa yang disampaikan tadi sempat disampaikan oleh Bro awal. Nah ini bagaimana Bro melihat ini, karena yang sehingga dengan kejadian ini timbul tuh video yang cukup lama Bro awal, ya kan, Harrison Ford dengan Pak Menteri di zaman itu kan, itu. Nah itu gimana menyikapinya? Jadi ada beberapa video menurut saya yang cukup mengiris hati kita. Misalnya ada video, ada seorang anak itu yang memang kan komunikasi terputus sama sekali. Jadi yang rusak itu bukan jalanan saja, komunikasi listrik itu ya tidak ada, sampai sang anak ini akhirnya naik motor sendirian ke lokasi ke Aceh Tamiang itu, yang sekarang video ini dibuat itu masih terisolir. Ini kota kabupaten Aceh Tamiang ini. Sampai akhirnya dia melihat bapaknya itu sedang membawa beras. Dalam kondisi berasnya berlumpur. Itu beras bantuan atau beras bantuan? Beras bantuan, bukan beras yang peninggalan dari rumahnya hancur itu, bukan. Kemudian ketika dipanggil sama sang anak, si anaknya bertanya, bawa apa? Bi katanya, ini bawa beras bantuan. Kemudian abinya itu langsung menangis gitu ya. Kemudian ini anaknya ngomong, ini aku bawa beras 1 karung. Itu air mata tuh jatuh sekali. Air mata yang jatuh ini itu mewakili air mata puluhan ribu manusia atau ratusan ribu manusia di 3 provinsi tadi. Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Penanganan pemerintah dalam kondisi ini, jadi kalau Bro Gusin mengatakan mitigasi, sebenarnya bisa loh dilakukan oleh pemerintah. Misalnya MBG ditiadakan dulu 1 hari. Kalau MBG itu ada yang memanfaatkan MBG itu total ada 1 juta orang. Maka 1 juta itu berarti ada 1 triliun rupiah anggaran itu yang bisa digunakan untuk itu. Menurut saya agak salah ketika menteri kemudian itu gubernur itu melakukan buka donasi.
Menurut saya agak Oh. salah. Beberapa gubernur, beberapa menteri melakukan donasi. Ada menteri tertentu dia buka donasi dapat 75 miliar. Kemudian ada gubernur yang kabarnya bahkan mau ke lokasi bencana. Ini kan meskipun cuma dapat 7 miliar. Kalah sama Ferry Irwandi nih. 10 miliar. 10 M. 10 M gitu. Padahal ini gubernur loh. Iya. Dia cuma dapat 7 M. Padahal dia tinggal minta saja anggaran dari provinsi dia untuk bisa dikirimkan ke sana. Itu satu sisi, artinya nurani ini kurang terketuk sekali. Nurani negeri kita itu sedang semua potensi nurani kebijakan, pemegang kebijakan menurut saya harus perlu dites psikologi. Karena ini butuh cepat. Harus satset ya. Satset. Dia bukan sesuatu hal yang dipikir 10 hari kemudian baru keburu orangnya sudah meninggal. Iya. Itu ada kasus yang menurut saya ini yang akan memperberat dan memperkeruh suasana. Karena pada dasarnya kan masyarakat Sumatera ini adalah masyarakat yang secara realitas mereka adalah masyarakat kuat menurut saya. Tapi kita itu masyarakat Sumatera itu butuh semacam dihargai, dihormati, ya bukan dengan diberikan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh itu, kan gitu ya tadi. Aneh-aneh. Aneh-aneh, pernyataan-pernyataan aneh. Bahkan ada bupati ketika Pak Presiden datang itu masih kampanye nih bupatinya nih. Kita pilih Pak Presiden 2029 kembali. Kok gitu. bisa? Kok bisa gitu loh. Ini menurut saya ini yang menurut saya perlu ya ada tes psikologi nih menurut saya. Tes kejiwaan. Yang diukur tes kejiwaan itu bukan korban bencana, bukan. Politikus, kemudian tuh aparat, penguasa segala macam. Calon-calon para pejabat. Bukan calon, semua pejabat hari ini harus diukur ini. Apalagi yang mau bantu dengan alat olahraga. Alat olahraga. Apa yang dipikirkan? Saya baru tahu nih. Saya baru tahu. Karena ada menteri yang akan memberikan alat olahraga. Oke. Orang sedang bingung dengan makanan mau Udah dikasih olahraga. bingung dengan makanan. Menurut saya itu dialihfungsikan bukan untuk suruh olahraga gitu. Ini dalam satu podcast dengan maksudnya itu olahraga dayung. Iya. Ada satu podcast positif aja. Ada satu podcast yang cukup menarik antara Aiman dan juga Deddy Kobuzer. Oh ya. Okay. Aiman sama Deddy Kobuzer itu ketika dia ngomong itu dia mengatakan anaknya itu dia dulu disekolahkan orang tuanya itu di negeri. Kemudian Aiman mengatakan lagi sekarang saya menyekolahkan anak saya di negeri juga. Kenapa saya menyekolahkan anak saya di negeri, kata beliau ini? Kata bapak saya bisa, kata bapaknya Aiman itu untuk menyekolahkan kamu di sekolah yang lebih bagus. Tapi kenapa kamu harus sekolah di negeri? Agar kamu melihat kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Terus pernyataan Aiman itu ketika ditanya lagi ke anaknya gimana kondisinya, sama saja dengan apa yang dia dapati dulu. Berarti Aiman kecil sama anaknya Aiman sekarang kondisinya sama gitu. Realitasnya sama. Dan kita melihat potensi besar yang hari ini terjadi ketika terjadi mitigasi bencana, terjadi bencana. Ini responnya sangat lambat sekali. Kalau nggak ada video, kalau nggak ada no justice no viral, no video no justice no viral. Kudu viral dulu. Dan betapa banyak sekali pada akhirnya masyarakat tuh yang sudah memberikan konten, memberikan video, bahkan ada 1-2 yang menggelitik misalnya bantuan harus membawa KTP sama kakak. Korban bencana disuruh bawa kakak sama KTP itu menurut saya logikanya tuh nggak nyampe itu. Jadi bikin ribet nggak sih? Kalau ya ada, kalau kakaknya hanyut atau hilang gitu ya, atau KTP-nya hilang. Makanya kata ini faktor ini tidak bisa dilakukan oleh filantropi, tidak bisa. Tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, nggak bisa. Kebijakan yang cepat dan tanggap ini harus dilakukan oleh penguasa.
Sekali lagi ketika nurani penguasa itu terketuk dia. Harus cepat dia. Presiden SBY ketika 2004 baru menjabat sebagai presiden gitu. Itu kan bencana tsunami datang. Ya. Itu setahu saya SBY melakukan ada semacam ada peristiwa bencana di Nabire waktu itu. Kemudian dia segera pergi ke lokasi untuk melihat bencana. Dan itu tanggapan cukup bagus. Nah, kalau sekarang ini makin, padahal sudah 20 tahun loh teknologi itu sekarang ini. Ya. Kita pesawat terbang ada. Kemarin baru beli alutsista bagus. Harusnya makin cepat ya. Harusnya bagus gitu. Kemudian ada juga potensi laut kita. Kenapa tidak segera digalakan dari laut misalnya kan gitu ya. Dari kapal-kapal laut kita untuk bisa menyasar ke sana gitu. Ya menurut saya ini ada sesuatu yang terdesak. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan sekali lagi itu ditentukan oleh pemerintah. Ya. Dan jangan sampai ini juga beri, menurut saya pemerintah harus punya kebijakan hukum yang cukup besar dan berat kepada mereka yang punya lahan tadi. Konsensus lahan tadi. Jangan sampai mereka mau dapat untung banyak tapi ketika masyarakat yang rugi nih mereka tidak memberikan CSR yang jauh lebih besar. Gitu. Menurut saya harusnya perusahaan-perusahaan itu CSR-nya 100 kali lipat apa yang diberikan oleh Ferry Irwandi. Iya. Karena menurut saya ini nggak bisa dalam satu hari selesai. Ini masalah ini bisa 1 bulan. Itu pun kalau nggak ada banjir lagi. Gitu. Itu Mas Puji. Khawatir ada banjir susulan ya. Ya karena memang pemerintahnya harus cepat, jangan sampai kalah dengan NGO atau relawan-relawan lain. Karena kita apresiasi juga ya kepada teman-teman semuanya, baik lembaga sosial yang telah gerak cepat di lokasi untuk ini kan baru kecil. Menurut saya filantropi, tokoh-tokoh ya, influencer-influencer yang Bandung sana itu menurut saya tidak akan sekuat bila pemerintah punya kebijakan yang tepat, cepat dan tanggap. Jadi kita harapkan ya sebenarnya pemerintah harusnya cepat gitu loh. Jangan kalah sama lembaga-lembaga sosial yang lainnya gitu. Kalau pemerintah mampu mengucurkan 200 triliun ke bank-bank himpunan bank negara, untuk itu pemerintah cukup mengeluarkan 1 triliun cepat untuk pembangunan itu. Itu menurut saya best lah gitu. Untuk 1 pekan ini aman gitu. Ya, apakah ini ada hubungan dengan ditentukannya bencana nasional atau apa? Ini kan nggak ditentukan bencana apa sih namanya nasional ya. Nah, itu mungkin ada hubungan atau apa ya? Seharusnya ini dari sisi ini udah harus ditentukan ya, bukan jangan dibebankan ke daerah maksudnya gitu kan. Ini harus memang secara nasional kebijakan pemerintah yang harus bergerak cepat. Nah, Mas Puji, saya lebih ke arah ini kan sudah terjadi ya, Mas Puji. Sudah lihat gamblang lah bahasanya gitu kan. Sudah ada bagaimana tindak pemerintah dalam menangani ini. Kemudian antisipasinya dari lingkungan, dari cuaca kan sudah disampaikan tadi Bu Guslin bilang kan sudah diinfoin, tetapi ya seharusnya kan pemerintah juga tahu dong gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang bahasanya jangan over lah, itu hutan digundulin gitu loh bahasa kasarnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya solusi yang baik, sebelum saya ke Bro Guslin yang terkait tentang bagaimana Islam menanggapi hal ini kan gitu. Ya bagaimanapun sebenarnya kawasan hutan itu kan bisa diukur tingkat kelestariannya. Sebenarnya ya, kalau menggunakan logika, menggunakan hitungan itu kan ada seberapa besar kawasan ini harus dijaga. Gitu kan? Bukan berarti nggak boleh. Nggak boleh dimanfaatin. Cuman masalahnya kan negeri kita ini kan menggunakan prinsip kapitalisme yang rakus. Wah, ini rakusnya ini. Itu kan cuan. Kapitalisme itu hanya mikir untung saja. Bodoh amat itu ya, bodoh urusan amat. yang lain. Gitu. Yang punya uang itulah yang akan memenangkan semua urusan. Ini jadi bahaya ini. Itu kan masalahnya di situ. Nah, ketika yang punya uang itu berkolaborasi dengan elit politik, maka hancurnya udah tambah parah. Iya kan? Dan ini sudah sebenarnya semakin terlihat dalam 10 tahun terakhir itu kolaborasi antara pengusaha, tadi disebut sebagai oligark, dengan penguasa.
Maka dulu Rizal Ramli sebut sebagai peng-peng itu kan. Iya kan? Pengusaha, penguasa. Nah, yang pengusaha juga pengen jadi penguasa. Akhirnya apa? Terjadilah seperti yang ada sekarang. Semua produk hukum yang dihasilkan itu untuk kepentingan dia. Peng-peng itu. Dengan mengorbankan sekian jiwa. Iya. 800. Satu. Itu baru yang terdata yang gitu kan. Artinya bahwa mereka kan hanya berpikirnya jangka pendek. Yang penting saya untung. Iya. Ya, dan penting saya untung, saya penting dapat izin, semua saya lakukan legal. Bahwa itu nanti dampaknya kayak apa bertahun-tahun berikutnya, saya kira itu nggak masuk dalam hitungan dia. Yang ini sebenarnya seharusnya masuk dalam hitungan pemerintah. Iya. Yang dia mengerti tentang lingkungan. Iya. Dampak-dampaknya ya. Iya dong. Siapa sih yang di negeri ini yang nggak ngerti, yang apa di sini negeri ini nggak ada ahli lingkungan? Saya pikir nggak pasti banyak ahli lingkungan itu. Cuman digunakan apa tidak untuk menyusun kebijakan kan? Didengar atau tidak? Tidak didengar apa tidak gitu. Dan juga sejauh mana wakil rakyat gitu kan? Coba sekarang lagi bencana. Saya kok mendengarnya miris juga. Minim sekali wakil rakyat yang berteriak mewakili rakyat gitu loh. Coba malah yang datang ke sana pakai baju ala tentara. Iya kan? Ini terus itu beda banget itu dengan kondisi rakyatnya yang lagi susah gitu loh. Coba mana wakil rakyat dari Sumatera itu berapa puluh orang? Dari Aceh berapa? Dia apa yang dilakukan untuk kemudian menolong mereka? Kan minim banget gitu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ya itu urusannya di sana, gitu kan. Nah ini yang di sini gimana gitu loh. Nah ini mungkin juga dia merasa berdosa juga, jangan-jangan. Kenapa? Yang menandatangani dulu undang-undang itu dia juga gitu loh. Dia juga. Yang mengesahkan kan undang-undang dia. Saya boleh ngomong kasar gak sih? Gitu. Gak boleh ya. Yang panas juga sebenarnya dengerinnya. Nggak, nanti bagian editor. Bagian editor ini. Kok jadi emosi? Yang menyusun undang-undang kan dia juga. Iya. Gitu. Mungkin inilah menampar dia gitu loh. Ya menampar dia gitu. Untuk ya ini sebenarnya yang menghasilkan bencana itu ya seperti ini. Makanya kalau Wali nyebut ini adalah bencana ekologis yang diproduksi. Gitu loh. Yang diproduksi. Kenapa? Karena semuanya itu by design. Ini sekian ini harus boleh, ini sekian ini boleh dibongkar. Ya kan? Hutan ini boleh dibabat, hutan lindung ini boleh sekarang di ini dan seterusnya. Itu kan semuanya by sign gitu loh. Tanda tangan dari siapa? Dari pemerintah dong. Nggak mungkin dia berani membuka lahan yang sedemikian besar gitu kan. Artinya tadi kembali ke pertanyaannya tadi, ya bagaimana ini semua? Ya inilah sebenarnya dampak dari sebuah ideologi kapitalisme yang dia membolehkan ya kekayaan alam milik rakyat itu diambil oleh segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan gitu. Yang itu dampaknya sebenarnya sudah bisa dibaca. Pasti nanti yang untung yang ngambil, yang rugi rakyatnya. Dan itu prinsip dasar memang begitu. Prinsipnya ideologi kapitalisme kan begitu. Yang kuat dia yang menang, yang lemah dia yang kalah. Tertindas. Salah sendiri jadi orang lemah kan gitu. Iya kan? Ya sekarang coba tadi kembali ke bro awal. Apa tanggung jawabnya yang sudah membabat hutan? Apa saudara? Mungkin kemarin ini harus diselidiki, polisi bilang ini harus diselidiki. Ya diselidiki nanti ujung-ujungnya juga rakyat sudah tahu. Mereka nggak diapa-apakan. Kalau diapa-apakan misalnya dia masuk penjara. Loh yang dia masuk penjara mungkin di penjara menikmati kehidupannya. Nah rakyat ini terus gimana? Gimana? Iya kan? Apa bisa mereka mengembalikan posisi rakyat dari kehancurannya itu menjadi seperti semula? Gak usah lebih baik lah. Seperti semula saja itu sudah luar biasa. Apa bisa dia mengembalikan hutannya yang dulu baik menjadi seperti semula? Bisa gak dia? Inilah sebenarnya kehancuran itu. Karena apa? Prinsip-prinsip yang salah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan itu semuanya didesain dengan undang-undang. Gitu. Dengan nama undang-undang ya. Atas nama undang-undang. Atas nama negara. Ya mereka bisa berlindung di balik itu. Saya kan
kamu yang ngasih izin, jangan salahkan saya dong. Saya dapat izin. Kan dapat izin. Ya, sikat lah. Siapa? Nah, itulah sebenarnya satu prinsip yang menyebabkan kehancuran di mana-mana. Nah, begitu. Bro Rusrin, gimana Bro Rusrin terkait tentang hal ini ya, pandangan singkat aja terkait tentang bagaimana Islam memandang ini, karena menyinggung tadi ada beberapa juga Bro Rusrin, ada seorang ulama ya kan yang mengatakan juga tadi sempat diceritakan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya Islam mengatur terkait khususnya lingkungan ya, atau mungkin batasan atau apalah ya kan, sehingga dampak ini tidak terjadi separah seperti ini. Ya, yang pertama adalah Islam ketika ada bencana pasti gini, konsepnya adalah setiap ada bencana itu ada dua hal yang harus kita ingat. Oke. Yang pertama, bencana itu adalah ujian, dan yang kedua, bencana itu adalah azab atau peringatan. Nah gitu. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama, bencana itu pasti ujian bagi yang terkena musibah. Korban ya. Musibah. Ya. Pasti ujian. Kenapa? Karena itu qada. Ya. Allah telah menetapkan musibah itu atas orang yang, siapa sih yang mau ditimpa musibah? Nggak ada. Itu disebut dengan ujian atas dia. Lalu peringatan bagi siapa? Bagi orang yang tidak terkena musibah tentunya. Ini peringatan. Apalagi ini peringatan bagi orang yang menyebabkan musibah. Nah gitu. Nah gitu ya. Jadi terus gimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagi orang yang ditimpa musibah tentunya pasti harus bersabar. Ya. Alladzina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tetap harus seperti itu konsep kita. Jadi kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, itu maksudnya kita sudah mengetahui bahwa apa yang terjadi itu adalah memang konsep Allah yang Allah ciptakan, dan Allah pasti akan kembalikan ke asalnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah, tapi yang harus dipahami juga, karena musibah itu tidak semua musibah yang datang itu disebabkan atau tidak ada penyebabnya sama sekali. Tiba-tiba Allah kasih ujian, pak. Nah, itu ada yang seperti itu, tapi ada juga musibah itu yang memang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, dan itu Allah peringatkan dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu misalnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zoharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi, disebutkan di situ liyudhiqahum ba'dalladzi amilu ya la'allahum yarji'un. Gitu. Jadi ketahuilah bahwa kalau kita melihat setiap kerusakan dimanapun, baik dia di dalam bumi, di atas bumi, di darat maupun di laut, itu semua disebabkan oleh kelalaian manusia, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena tangan-tangan manusia itulah yang melakukan aktivitas yang sebenarnya melawan hukum alam, mungkin begitu. Kalau kita logikakan seperti itu. Yang sebenarnya batas alam segini, lebih dari itu dilakukannya. Kayak tadi tuh, batas mungkin hutan di Sumatera itu mungkin bolehlah diambil, tapi jangan sebesar ini nih. Nah, ternyata karena kerakusannya tadi itu diambil lebih dari itu. Itu disebut dengan karena tangan manusia. Oke. Ya kan. Makanya kemarin kalau dibantah logikanya Gus tadi itu terkait dengan ini kan bagian dari anugerah yang Allah telah ciptakan untuk kita ambil manfaatnya. Iya, benar sekali. Allah itu menciptakan manusia plus diciptakan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah hutan dan pertambangan. Tapi Allah juga memberikan batasan atas manusia itu. Itu masalahnya. Jangan semuanya gara-gara ini anugerah berarti semua bumi itu kita habiskan dong. Karena bagian dari kita. Enggak gitu konsepnya. Kalau kita habiskan sama aja bunuh diri. Gitu maksudnya. Nah, inilah yang harus diambil konsepnya, bahwa karena kita sudah melakukan fasadah tadi itu, ya kita harusnya menjadi peringatan bagi kita. Oh, ini berarti gara-gara ini nih, gara-gara ini. Terutama bagi penguasa kita. Lalu bagaimana di dalam Islam memandang persoalan legal logging, persoalan tambang dan lain sebagainya? Di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam itu dijelaskan secara rinci sebenarnya bagaimana Islam itu memandang terkait dengan kepemilikan di dalam wilayah tertentu. Nah, misalnya Islam itu mengatur bahwa di dalam Islam itu ada 3 kepemilikan. Yang pertama itu ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam Islam itu membagi itu. Kenapa?
Agar kita tidak serta-merta menggunakan kayak tadi itu. Jadi fasadah jadinya. Hmm. Karena kita merasa bahwa itu semua milik kita. Anugerah Allah itu semua milik kita gitu. Gara-gara itu kan konsep yang tidak clear itu menjadikan kapitalis itu ya merasa bahwa yang punya kuasa yang bisa mengambil, yang punya uang ya semau gue gitu. Seakan-akan semua milik dia gitu. Dalam Islam tidak seperti itu, diatur. Apa itu? Misalnya Islam itu mengatur dalam sebuah hadis bahwa ada 2 hadis ya, ada beberapa riwayat. Yang riwayat pertama itu al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya, disebutkan fil kala'i wal ma'i wan nari. Nah gitu. Jadi manusia muslim itu atau dalam riwayat lain itu an-nasu. Berarti ada disebutkan muslim, ada disebutkan untuk manusia. Manusia itu berserikat atas 3 hal. Jadi tidak akan bisa lepas dari 3 hal ini. Yang pertama itu adalah dia berserikat atas al-kala'u. Kalau itu berarti hutan dan padang gembalaan. Pokoknya semua yang hijau-hijau itu adalah miliknya manusia. Tidak boleh diambil oleh satu orang. Tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Ya berarti contoh kayak hutan Sumatera itu bagian daripada kepemilikan umum yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Artinya kalau mau dipakai itu harus seizin daripada pengatur kepemilikan umum itu siapa? Negara. Gitu. Kemudian siapa lagi? Apalagi ya? Alma. Ma itu adalah air. Itu kepemilikan umum. Tidak bisa dikuasai oleh satu pihak. Memblokir pihak yang lain kemudian menjual air itu sementara air itu dibutuhkan oleh banyak orang. Itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah anar. Anar ini disebutkan adalah bisa tambang, bisa apa-apa yang menghasilkan api. Nah gitu. Itu semua kepemilikan umum. Atau kepemilikan negara, misalnya ada fasilitas negara yang bisa digunakan untuk publik, contoh kereta api dan lain sebagainya, atau fasilitas umum jalan dan sebagainya, itu bukan milik pribadi tapi milik negara. Nah gitu. Ini yang harus dipahami. Nah dalam Islam artinya tidak melarang setiap penambangan, pengambilan anugerah tadi itu dimanfaatkan kepentingan, tapi ada batasnya. Ada batasan kepemilikan, ada batasan yang harus ditinjau. Apakah ini menghasilkan fasadah kayak tadi atau tidak? Kenapa? Karena Rasul pun mengatakan bahwa la dororo wala diroro. Tidak boleh ketika kita melakukan sesuatu itu membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Nah itu yang harus kita pahami. Nah sehingga ketika kita diberikan anugerah, manfaatkanlah itu tanpa membahayakan orang lain, begitu. Dan juga harus tahu diri bahwa ini milik saya atau bukan. Nah, tadi dalam masalahnya adalah di dalam dunia demokrasi itu tidak memahami konsep kepemilikan itu. Bebas menggunakan itu. Di dalam Nizamul Iqtisadi membahas tentang itu. Nah, ada satu yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa terjadi di dalam demokrasi itu seperti ini terus? Kenapa? Karena ada siklus. Di dalam demokrasi itu ada siklus. Setiap 5 tahun kepemimpinan itu ada siklus. Apa itu? Oligarki ketika dalam pemilihan itu akan membiayai para penguasa yang siap maju menjadi penguasa. Nah, maka dibiayai semua tuh, buzzernya dibiayai semuanya. Dan setelah itu iya. Cukup besar ya biayanya itu. Dari situ terjadilah namanya money politik itu. Ya kan. Biayanya pasti enggak sedikit. Kenapa bisa terjadi? Karena mahalnya biaya berdemokrasi. Nah, jadilah money politik yang sangat besar tuh. Setelah terjadi money politik, menanglah si penguasa tadi itu. Ketika jadi penguasa itu menang, maka terjadi apa? Melakukan perizinan, memberikan hadiah atau memberikan apa? Memberikan upah atas kerjasama tadi. Nah, kita kenal itulah tuh. Ya, kerjasama apa namanya? Perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha itu. Nah, terjadilah tuh. Nah, kembali lagi tuh kekayaan alam diambil lah. Kenapa? Sudah ada legal logging. Legalnya sudah dikasih. Miningnya mulai tambang di mana-mana seterusnya. Setelah itu legal, maka tambang dihabiskan dan seterusnya. Ya. Setelah dihabiskan, diambil keruk hasilnya, rakyat dikasih bencananya. Nah, gitu. Setelah itu pencitraan lagi tuh kayak kemarin tuh. Setelah terjadi bencana, pencitraan lah tuh. Umar bin Khattab gaya baru muncul. Masalahnya masyarakat percaya lagi. Itu siklusnya tuh. Masyarakat percaya lagi, turun gorong-gorong, pergi di tempat bencana, dikampanyekan, harus memimpin lagi 2029. Khawatirnya masyarakat percaya lagi. Dan itu memang terjadi. Ini sudah berapa dekade kita dipimpin orang yang sama seperti itu terus tuh siklusnya. Di hari pemilu begitu lagi. Dibantu lagi oligarki sampai seterusnya muter di dunia situ. Pertanyaannya, maukah kita dalam kondisi yang sama seperti itu terus sampai mati? Harusnya sadar dong. Kita harusnya mulai sadar dengan segala macam bencana ini. Harusnya kita sudah mulai sadar bahwa ini terjadi karena keraskusan penguasa itu, ya kan? Maka yang harus dilakukan ketika kondisi seperti ini ya tidak ada lagi. Berarti segala sesuatu pertambangan tadi itu harus kembali dengan konsep syariah, pengaturan sistem sesuai dengan standar syariat, kepemilikan dikembalikan kepada harusnya yang ada, yaitu kepemilikan yang sudah diatur oleh Islam. Nah masalahnya
untuk mengembalikan itu tidak bisa kalau tidak ada sistem yang mengatur sebagaimana sistem yang diatur oleh Islam. Maka harus kembali kepada sistem Islam yang kafah. Begitu, ya. Jadi kalau mau tiru Sayyidina Umar bin Khattab, harusnya tadi itu penguasa-penguasa seperti itu harus ngomong kayak gini nih. Wahai umatku, saya takut jika di seberang sana ada unta yang mati karena kelalaian saya. Maka Allah akan memintai pertanggungjawaban atas matinya onta itu. Harusnya gitu. Ini onta. Onta ini. Belum bahas manusia. Ini masalahnya ketika manusia banyak yang meninggal di satu pulau sana, ada yang ngomong bahwa ini bencananya tidak segempar itu ternyata. Ini masalahnya di situ. Menyakitkan. Menyakitnya di situ. Nah itulah kalau mau jadi Umar bin Khattab harus seperti itu. Nah mungkin wallahu a'lam bishawab seperti itulah. Bisa beberapa konsep Islam seperti itu. Kalau mau lebih dalam lagi detail, ya kajilah konsep Islam yang sebenarnya secara gitu. detail. Ini yang kafah gitu. Nasihat yang luar biasa ya. Ini mudah-mudahan didengar dan harus didengar memang. Nah ini bisa jadi hook ini, mana editor saya nih. Ya, ini tolong dijadiin hook terkait tentang anugerah itu. Ini menarik sebenarnya kan. Biar paham gitu kan. Artinya Islam itu bukan melarang, ya kan? Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada batasannya kan, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bro Guslin atas nasihatnya, tercerah gitu kan. Bro Awal, kita nggak boleh ngomong kasar Bro Awal. Abis melihat fenomena kejadian terus gemes gitu. Gemes aja gemes. Cuman emang menjaga kode etik gitu. Masalahnya gemesnya saya nggak mau cubit pipi nih. Mau gebrak meja. Aduh. Kan dulu ada yang gebrak podium. Iya. Mau gebrak meja. Aduh, saya mesti menjaga-jaga ini. Mas Puji, terima kasih semuanya teman-teman, makasih. Mudah-mudahan nextnya kita bicara kembali lagi berdiskusi terkait tentang hal-hal yang tentunya masalah selalu ada ya di negeri ini. Ya nanti kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi kebaikan bagi kita secara pribadi dan tentunya bagi para pemirsa tabloid, teman-teman tabloid media umat yang telah menyaksikan Dikejar Deadline. Jangan lupa episode ini. Apa tuh? Subscribe. Kita baru loh. Kita baru loh. Baru sebulan kayaknya. Baru sebulan. Ya, jangan lupa like, subscribe, kemudian share. Komen jangan lupa. Share. Share supaya komen. Tumbuh kembali. Nah, supaya tumbuh kali. Mudah-mudahan ini lebih kuat. Insya Allah Allah menjaga kita semua ini, karena apa yang kita sampaikan demi kebaikan semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas dan tentunya jaga kesehatan karena cuaca sudah mulai hujannya cukup banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semua tabloid media umat, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tetap sehat tentunya, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.